Iya, Pak. Ya, oke. Ada ini nggak? Ada info dari mereka berdua? Kalau Mayang katanya Saya telepon si Fajihan nggak diangkat, Pak. Oh gitu. Ya udah, kita mulai dulu ya. Baik, kita akan mulai. Saya bisa diaktifkan ini nggak untuk screen sharing nggak? Bisa, Pak, bentar, Pak. Ya. Oke, sambil nunggu host, jadi hari ini kita akan mendiskusikan ada beberapa hal, ya. Ada 4 topik. Yang pertama adalah profesi auditor dan organisasi profesi, kemudian yang kedua adalah standar audit, yang ketiga kode etik profesi, dan yang keempat adalah asersi dan tujuan audit. Ya, untuk asersi dan tujuan audit ini sudah sempat kita bahas sedikit di pertemuan yang pertama. Nanti kita akan lebih bahas terkait asersi dan tujuan audit itu di pertemuan kali ini, karena asersi dan tujuan audit ini akan terus kalian perlukan pemahamannya sampai dengan nanti mata kuliah ini berakhir ya, karena intinya audit adalah pengujian asersi yang disampaikan oleh manajemen. Oke. Sudah bisa, Pak? Baik, saya coba dulu. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke, jadi yang pertama saya mau bahas terkait masalah yang sesuai yang ada di RPS ya. Oke. Nanti di sela-sela saya menyampaikan silahkan kalau ada yang mau menanggapi, bertanya, atau semisalnya dengan menghidupkan videonya biar langsung ketahuan siapa yang menyampaikan pendapat atau pertanyaannya. Oke, yang pertama adalah profesi auditor. Ya, jadi secara umum auditor itu bisa dibagi ke dalam beberapa tipe ya. Kalau kita lihat dari sisi objeknya, maka auditor bisa dibagi menjadi auditor pemerintah dan non pemerintah gitu. Itu kalau kita lihat dari sisi objek dari yang diperiksa gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari fungsinya, auditor secara umum bisa dipisah dua, yaitu internal audit dan external audit. Oke. Kalau di buku ARAN disebutkan bahwa beberapa tipe auditor adalah Certified Public Accounting Firm ya, kalau kita ini kantor akuntan publik, kemudian Government Accountability Office Auditors gitu ya. Ini kalau di kita lebih pas atau lebih berdekatan dengan fungsi BPKP gitu ya, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Kemudian Internal Revenue Agents ini kalau di kita RIPA ya, pemeriksa pajak atau pemeriksa di bea cukai. Kemudian internal auditor ini ada di perusahaan, kalau di sektor pemerintah, inspektorat, kementerian lembaga, Pemkot maupun PN. Nah, yang tidak di itu ada Supreme Institution atau BPK kalau di kita. Ya, oke. Jadi SAI ini merupakan auditor eksternal yang lingkupnya di pemerintahan. Tapi mungkin di ARAN tidak disebutkan karena SAI ini posisinya tergantung struktur dari kelembagaan suatu negara gitu ya. Dan setahu saya memang SAI yang seperti BPK kita itu the only one di dunia cuman kita gitu. Jadi kalau kita akan membagi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian selain itu ada satu lagi namanya BPK dan lembaga peradilan. Kalau di negara lain posisinya SAI atau Supreme Board Institution ini ada yang di bawah eksekutif yaitu pemerintah, ada yang di bawah legislatif gitu ya. Jadi SAI yang berdiri sendiri yang sifatnya independen di antara dan setara dengan eksekutif dan
legislatif maupun yudikatif itu hanya di Indonesia gitu ya. Makanya di ARANS tidak dijelaskan lebih lanjut. Jadi kalau di ARANS SAI itu mungkin dimasukkan ke dalam Government Accountability Office Auditor seperti di ANAO atau di Amerika GAO gitu ya. Jadi ya tergantung struktur di negara tersebut. Oke, kemudian CPA ya. CPA ini atau Certified Public Accountant itu diatur oleh negara gitu ya. Ya. Jadi kalau di kita CPA itu diterbitkan izinnya oleh sertifikasi profesinya oleh IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia, tapi untuk izin berprakteknya itu ada di Kementerian Keuangan yaitu P2PK ya. Oke, jadi ada 3 requirement untuk menjadi seorang CPA. Yang pertama education, pendidikan, yang kedua CPA examination, dan yang ketiga adalah pengalaman di bidang audit atau keuangan. Ya. Oke, untuk CPA atau CPA firm atau KAP itu yang dikenal banyak adalah, dan itu sifatnya internasional, disebutnya Big Four ya, EY, Ernst & Young, kemudian PricewaterhouseCoopers atau PwC, Deloitte, dan KPMG. Jadi ini KAP-KAP yang ada di internasional dan ada cabangnya di Indonesia gitu ya. Sedangkan kalau di Indonesia ketika EY, PwC, Deloitte, dan KPMG buka praktek di Indonesia, maka ini harus berpartner dengan KAP lokal yang ada di Indonesia. Gitu. Kemudian yang kedua adalah KAP yang sifatnya nasional atau regional. Nah, kalau di buku ARANS menyebut nasional dan regional, kemudian ada local firm gitu, karena mereka menganut state ya, negara bagian gitu. Jadi mereka ada nasional, ada regional, ada lokal gitu. Kalau di kita bisa dibilang hanya 2 gitu, yaitu Big Four dan KAP lokal gitu. KAP lokal ini bisa skup kerjanya nasional, bisa skup kerjanya bersifat regional, hanya di provinsi-provinsi tertentu atau di kabupaten atau kota-kota tertentu gitu ya. Oh iya, untuk slide yang ini sudah saya upload di Classroom, jadi bisa diakses di Google Classroom ya. Oke, kemudian aktivitas CPA apa aja sih, sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu memberikan jasa atestasi, assurance, kemudian jasa-jasa tambahan ya. Jasa tambahan ini bisa pelayanan akuntansi dan pembukuan, kemudian pajak, dan seterusnya ya, bisa dilihat di slide. Kemudian struktur dari KAP ya, itu dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu kebutuhan akan independensi ya. Jadi seberapa butuh si klien itu akan independensi si KAP tadi, maka menentukan bentuk jasa yang diberikan gitu ya. Yang kedua adalah terkait kompetensi, dan yang terakhir adalah masalah resiko litigasi gitu ya, terkait dengan auditor tersebut gitu ya. Jadi 3 hal inilah yang nanti menentukan bentuk KAP itu apa gitu. Coba kita lihat. Oke, ada kalau di buku ARANS ada 6 ya, ada 6 bentuk organisasi CPA firms. Yang pertama adalah proprietorship ya, jadi dia hanya dimiliki 1 orang. Kemudian general partnership, itu ada 2 partner gitu, ada 2 orang. Kemudian general corporation. Nah, berarti kalau di sini sudah ada corporation ya, berarti di sini sudah ada bentuk badan hukumnya ya. Kalau di sini tadi badan hukumnya perorangan ya, perorangan atau partnership. Jadi ada sendiri, ada partnership, kemudian membentuk corporation, ada istilah lagi professional corporation, kemudian limited liability company, kalau di kita ini sebutannya adalah PT gitu ya, kemudian limited liability partnership atau LLP. Ini masing-masing definisi bisa dilihat di buku ARANS untuk lebih jelasnya uraiannya. Ini saya coba narasikan atau resumkan sederhananya. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Yang diatur di Undang-Undang 5 tahun 2011 itu ada di pasal 12 ya. Jadi bentuk hukum atau struktur organisasi KAP di Indonesia yang diperbolehkan adalah yang pertama perseorangan ya, dan harus warga negara Indonesia. Yang kedua adalah persekutuan perdata, yaitu lebih dari 1 orang akuntan publik
dan menggunakan nama akuntan publik yang bersangkutan. Misalkan kalian sering dengar suatu kap yang kap namanya cuma satu gitu, misalkan KAP Johnson dan rekan gitu, berarti dia yang mendirikan satu orang gitu. Tapi kalau misalkan lebih dari satu orang, biasanya disebutkan namanya tuh Tarko, Sunaryo, koma, siapa, dan seterusnya. Kemudian ada yang berbentuk firma. Firma ini bisa dibilang seperti CV ya kalau di kita ya, membentuk badan hukum firma dengan suatu nama untuk kepentingan bersama. Jadi namanya tidak mencerminkan nama si orang itu, tapi nama badan hukumnya. Tapi kalau yang persekutuan perdata, itu yang muncul adalah nama orangnya. Kemudian bentuk usaha KAP. Bentuk usaha KAP ini menunjukkan adanya independensi dan tanggung jawab melekat pada akuntan publik. Ya. Bisa berupa limited liability partnership atau professional limited liability company. Nah, itu sama seperti yang tadi dijelaskan di buku Arens gitu ya. Jadi ini lebih ke bentuk badan hukum atau struktur organisasi KAP itu sendiri. Kemudian ini level staff ya, susunan atau posisi atau jenjang karir di akuntan publik adalah pertama adalah staff asisten, itu pengalamannya 0 sampai 2 tahun, kemudian senior auditor 2 sampai 5 tahun, manajer dan senior manajer 5 sampai 10 tahun, kemudian partner adalah 10 sampai ke atas ya, 10 tahun ke atas gitu. Jadi ini yang sisi kanan adalah tanggung jawabnya gitu. Jadi semakin ke atas itu tanggung jawabnya semakin bersifat strategis dan kebijakan gitu, dan semakin ke bawah lebih bersifat teknis gitu. Jadi kalau misalkan yang baru lulus kuliah, maka pertama kali jadi staff auditor atau junior auditor biasanya menyebutnya gitu ya. Dan ini menentukan jenjang karir, ini menentukan take home pay-nya gitu ya. Termasuk tadi yang di sini tadi ada beberapa KAP ya, ada Big Four dan seterusnya. Ini kalau kita lihat take home pay-nya bisa sangat timpang gitu. Semakin besar ukuran KAP itu, maka take home pay-nya semakin besar. Begitu juga dari sisi posisi. Semakin tinggi posisinya, maka akan semakin besar juga take home pay-nya gitu. Yang otomatis secara tanggung jawab juga akan inline gitu ya. Dan kalau saya lihat memang bisnis KAP ini kalau teman-teman karakternya adalah mau digaji hanya mau digaji sesuai dengan effort yang sudah dilakukan, maka KAP tempatnya gitu ya. Jadi terkadang kerjanya sampai malam-malam gitu ya, dan seterusnya. Memang take home pay-nya gede gitu ya, terutama kalau di Big Four. Jadi kalau saran saya kalau misalkan teman-teman memang minat berkarir di dunia KAP itu mulai dari yang KAP besar atau Big Four gitu ya. Kalau kalian pengen buka KAP atau semisalnya, maka mulailah dari situ karirnya, karena di situ sistemnya sudah tertata, punya suatu standar baku pekerjaannya dan semisalnya, jadi kalian sudah punya pengalaman di situ. Nah, sehingga kalau kalian nanti mau buka KAP sendiri sudah punya pattern-nya gitu ya, mau dibentuk seperti apa KAP itu. Oke. Kira-kira ada yang mau tahu nggak gajinya, contoh atau perbandingan take home pay antara KAP lokal dengan yang tadi? Mau Pak. Hah? Mau tahu Pak? Ini siapa ya? Nanda Pak. Hah? Tolong videonya dihidupin biar kelihatan langsung muncul ininya. Siapa? Nanda nomor absen 20 ya? Nanti Pak. Iya Pak, absen 20. 20. Oke. Memang Nanda minat untuk berprofesi di akuntan publik? Bisa dibilang tertarik juga sih Pak. Coba tebak, kira-kira kalau level manager di Big Four berapa kira-kira? Di KAP 4 yang paling besar tadi. Son per bulan mungkin Pak? Iya, sebulan berapa? Perkiraanmu, bayanganmu? 100 ya Pak, atau lebih? 100 juta Manager atau berapa? 100 juta atau lebih? Manager? Mungkin sekitar situ Pak, kurang tahu juga sih Pak. Jadi kemarin baru sekitar 2-3 hari yang lalu saya juga dapat tawaran untuk gabung ke salah satu Big Four itu ya.
Ini sekedar sharing aja. Level manager itu kemarin penawarannya berkisar antara 30 sampai 40 juta. Plus bonus selama 1 tahun maksimal 4 kali gaji. Jadi 4 kali take home pay ya. Berarti ya bisa dapat bonus sekitar, kalau kita ambil 40, yang 40 kali 4 ya, 160 juta dalam setahun plus 40 juta dalam sebulan gitu. Kemudian kalau yang senior manager itu berkisar antara 40 sampai 50 tahun. 40 sampai 50 juta gitu ya, dengan bonus 4 kali take home pay selama setahun. Oke. Sekarang kalau kita lihat nih perbandingannya ya. Di situ senior dan manager atau senior manager pengalaman 5 sampai 10 tahun. Oke ya. Nah, sekarang coba nanti saya mau tanya, kalau kita berprofesi di PNS dengan pengalaman 10 tahun, kira-kira kita sudah golongan berapa? Kalian yang dari STAN misalkan. Ada yang mau berpendapat? Anda atau yang lainnya mungkin? 3B paling, Pak. Oke, jadi kalian 3A bukan, Pak. 5 sampai 10 tahun ya. Jadi asumsinya kalau kalian itu dari D3, maka lulusnya adalah golongan 2C, ya kan? Golongan 2C. Kalau kalian kerja dulu 2 tahun, ya, 2 tahun, kemudian kuliah lagi S1, berarti 4 tahun ya. Maka kalian bisa naik di tahun kelima itu menjadi golongan 3A. Oke, 3A. 4 tahun kemudian atau sekitar 9 tahun kalian bekerja, kalian naik menjadi 3B. Oke. Jadi 5 sampai 10 itu paling cepat kalian golongannya sekitar 3B atau 3C. Oke. 3B, 3C, kira-kira take home pay-nya berapa? Gaji pokok plus tunjangan dan semisalnya. Taruhlah ini the base-nya ya, kalian bisa promosi sampai eselon 4. Kira-kira berapa take home pay-nya? Ada yang tahu? Kalau di PNS? Paling besar mungkin, Pak. Berapa? 5 15 juta mungkin, juta. Pak. Oh, oke. Kalau untuk di Kemenq, BPK dan sekitarnya itu ya, eselon 4 ya memang karir 10 tahun itu kalau ngambil jalur struktural itu sekitar eselon 4 ya. Eselon 4 tuh bisa dapat sekarang sekitar ya 22 sampai 25 juta sebulan. Ya. Itu yang di Kemenq, BPK, BPKP dan instansi terkait keuangan. Tapi kalau kalian penempatan di Pemda, ada yang tahu eselon 4 berapa take home pay-nya di kementerian? 7 juta, Pak. Nah, ada yang dapat 7 juta, ada yang dapat 10 juta, ada yang dapat 12 juta dan semisalnya, gitu ya. Jadi itu perbandingannya. Jadi kalau di KAP 5 sampai 10 tahun itu posisinya bisa dapat take home pay tadi 30 bottom line-nya gitu ya, manajer di Big Four. Tapi kalau di PNS tadi the base-nya adalah sekitar 20 sampai 22 juta. Oke, kira-kira dari salary menarik mana? Tentu di KAP sangat menarik gitu ya. Makanya kalian harus memutuskan startnya kapan, karena bukan apa-apa di KAP ini butuh energi lebih gitu ya. Kalau di PNS kerja masih bisa ya agak santai, bisa istilahnya kalian nggak mungkin dipecat gitu kan. Penilaian kinerjanya juga masih dalam quote and quote ada unsur formalitasnya gitu ya. Tapi kalau kalian sudah di KAP itu benar-benar profesional, terutama di Big Four gitu ya. Jadi masalah waktu itu benar-benar sangat dipatuhi. Prosedur A itu selesai dalam waktu 3 hari, harus 3 hari gitu. Karena itu kaitannya dengan fee yang ditawarkan kepada klien gitu. Jadi efisiensi waktu itu sangat dibutuhkan. Itulah kenapa di KAP itu tantangannya overload pekerjaannya sangat tinggi gitu ya, dan luar biasa. Pak, Oke, boleh gitu izin ya. bertanya? Ya, silakan. Ini dengan siapa? Naomi, Pak. Naomi, nomor absen 21 ya, silakan Naomi. Jadi kalau KAP itu nggak boleh, kalau mau mendirikan KAP itu nggak boleh jadi PNS ya, Pak? Mengingat banyak juga dosen PKN STAN, itu kan juga banyak yang mendirikan KAP. Nah, itu gimana, Pak? Kalau mendirikan KAP, setahu saya kalau di undang-undangnya itu yang berpraktek akuntan publik tidak boleh. Dia merangkap menjadi penyelenggara negara atau menjadi akuntan publik, itu nggak boleh. Setahu saya ya di undang-undang yang 2011. Jadi memang kalau punya, tapi setahu saya untuk dosen itu perlakuannya agak sedikit berbeda gitu.
di PP-nya. Jadi kalau pegawai negeri secara umum itu nggak boleh, tapi kalau dosen masih ya. Makanya banyak dosen-dosen UI, dosen-dosen Kamustan itu kan jadi partner KAP ya, itu kayak punya semacam privilege gitu ya kalau dosen. Jadi memang kalau memang tetap mau di PNS ya satu-satunya jalan menjadi dosen gitu ya, dosen bisa merangkap menjadi KAP gitu. Tapi kalau pejabat struktural itu nggak boleh gitu, karena takut ada konflik of interest gitu mungkin Naomi. Oke ya, jadi KAP ini bisa menjadi salah satu pilihan karir. Tapi kalau saran saya kalian harus kalau memang mau karir di KAP, kalian harus memulai atau memutuskan itu sebelum umur 30 tahun gitu ya. Karena jenjang karir di KAP itu sangat kompetitif gitu ya, dan itu membutuhkan energi lebih gitu ya. Kalau kalian sudah di atas umur 30 baru memutuskan, itu agak berat karena dari sisi fisik dan semisalnya, kesehatan misal, itu ketika nanti kalian menginjak umur-umur 35 itu sudah nggak bisa lagi bekerja seperti umur-umur di bawah 30. Ibaratnya kalau di bawah umur 30 itu semalaman nggak tidur pun masih bisa gitu. Tapi kalau sudah di atas 35 gitu ya, itu sudah mulai masuk angin dan semisalnya gitu ya. Jadi itu yang harus kalian putuskan lebih awal gitu. Karena kalian, kenapa saya bilang lebih awal? Kalau kalian startingnya dari staff asisten ya, maka kalian butuh 10 tahun untuk bisa menuju ke jenjang manajer atau senior manager. Jadi kalau kalian start di umur 30, 10 tahun kalian baru bisa mencapai itu gitu ya. Berarti kalau manajer atau senior manager kemudian umur 40 baru buka KAP, maka KAP itu kan butuh growing ya, growing up-nya atau growth-nya butuh waktu sekitar 5 tahun ya untuk settle dan semisalnya mencari bentuk dan 4 6 baru mulai kalian kan kelihatan hasilnya gitu ya ketika kalian memulai di umur 30. Tapi kalau kalian nunggu nantilah umur 40 gitu ya, agak riskan gitu dari sisi umur dan semisalnya. Jadi terus di planning dengan baik, kalian jalurnya mau kemana, apakah mau tetap di PNS, ASN atau tetap di KAP. Saya nggak ngomporin kalian keluar ASN nggak ya, karena di sisi ini kita juga butuh merah putih, dalam artian sekarang terus terang dunia per-KAP-an itu lebih banyak didominasi oleh Big Four gitu. Yang notabene mereka adalah KAP asing gitu ya. Jadi setiap kali uang yang mereka hasilkan itu langsung ya nanti royaltinya akan dikirim ke sana, ke negaranya. Dari Amerika, ada yang dari Belanda, ada yang dari Inggris gitu ya. Ya harusnya KAP lokal ini harus bisa menjadi tuan di rumahnya sendiri. Belum mendominasi itu gitu, masih kalah dengan dominasi for itu ya. Makanya di sisi KAP pun juga butuh teman-teman yang istilahnya punya jiwa untuk gitu. Oke, selanjutnya itu tadi gambaran terkait profesi ini ya, jenjang karir di KAP. Kemudian syaratnya ada 3 ya, pendidikan, nominasi, kemudian ada gitu ya, merupakan perpaduan antara teoritis, terus prinsip-prinsip di praktek gitu ya, kemudian penerapannya gitu. Makanya disyaratkan 3 hal itu. Nah, kalau di Indonesia itu ada 3 jenjang. Yang pertama adalah kalau kalian lulus kuliah S1, maka kalian sudah bisa mengambil ujian tingkat dasar. Nanti gelarnya adalah A-CPA. Ini adalah Associate Certified Public Accountant gitu. Kemudian kalau level profesional itu Certified Public Accountant. Dan yang terakhir kalau kalian menjadi partner atau mau buka KAP harus melakukan ujian yang terakhir yaitu penilaian kompetensi perikatan audit. Jadi ada 3 level ini. Oke. Ini ada mata kuliah atau mata ujiannya, itu bisa kalian browsing di websitenya IAPI gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan terkait profesi, lembaga, bentuk badan hukum, karir, kantor akuntan publik. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Sudah cukup jelas, Pak. Oke, sekarang kita bicara standar audit. Nah, standar audit, balik lagi tadi yang pertama saya jelaskan bahwa jenis auditor tadi tergantung objek dan lingkupnya gitu ya, apakah dia internal eksternal, pemerintah atau non pemerintah. Sama standar audit juga seperti itu. Apa yang diaudit dan siapa yang mengaudit itu menentukan standar audit yang dipakai gitu.
Nah, kita bahas dulu yang di AREN ya. Jadi kalau di AREN ini menjelaskan standar audit yang diterapkan di Amerika. Ya, standar yang dipakai pertama kali adalah PCAOB ya, Public Company Accounting Oversight Board gitu ya. Ini kaitannya dengan kasus Sarbanes-Oxley gitu ya. Di tahun 1933, kasus Sarbanes-Oxley terjadi di tahun kalau nggak salah 2002-2003 kalau nggak salah. Ada yang tahu kasus akhirnya bisa terbit Sarbanes-Oxley ini? Ada yang pernah dengar mungkin? Yovanov mungkin? Kalau saya pernah baca Pak, kalau nggak salah Pak, kasusnya itu Pak, KAP di yang di Amerika Pak. Ya, gimana tuh kasusnya Yovanov? Kasusnya yang kemarin, yang minggu lalu Bapak terangkan itu tentang Oke, jadi Enron, Pak. ya kasus Enron ya. Kasus Enron itu ceritanya diaudit oleh satu KAP yang namanya Arthur Andersen gitu. Jadi dulu ceritanya Arthur Andersen ini adalah salah satu KAP yang termasuk Big Four juga pada waktu dulu ya. Jadi dia termasuk KAP yang sangat bereputasi gitu. Dan salah satu nilai yang diusung adalah terkait integriti dan kejujuran, profesionalisme gitu. Bahkan sampai seragamnya pun mereka jelas gitu, hitam dan putih gitu. Karena bagi mereka dalam profesi audit itu kalau nggak hitam ya putih gitu, nggak ada abu-abunya gitu. Itu Arthur Andersen. Kemudian dalam perjalanan usaha atau praktek si KAP tadi itu mendapatkan klien ya, salah satunya Enron. Enron ini perusahaan besar gitu ya. Ya akhirnya disitulah terplesetnya si Arthur Andersen tadi, karena si Arthur Andersen tadi selain mengaudit juga memberikan jasa konsultan gitu atau consulting services gitu. Jadi semacam di satu sisi memberikan opini, di sisi lain memberikan advice gitu. Jadi lama-kelamaan setahun, 2 tahun, dan 3 tahun dan seterusnya, akhirnya terjadilah konflik of interest dan Arthur Andersen ini quote and quote ikut-ikutan dalam hal melegalisasi atau membenarkan praktek yang tidak sewajarnya yang dilakukan oleh Enron tadi gitu. Sehingga karena kasus seperti itu sehingga menyebabkan pasar bursa di Amerika goyang dan banyak perusahaan-perusahaan yang tertipu karena si Enron ini dia membentuk yang namanya shell company. Shell company itu dia pinjam dari beberapa perusahaan gitu ya, pinjam uang dan semisalnya atau ngundang investor buat perusahaan-perusahaan kecil yang di bawahnya gitulah intinya. Yang sebenarnya itu semua kosong, nggak ada isinya gitu. Nah, akhirnya karena kasus itu pemerintah di Amerika menerbitkan yang namanya Sarbanes-Oxley Act gitu ya. Nah, disitulah akhirnya muncul suatu standar audit yang harus diacu gitu ya, yaitu PCAOB dan Sarbanes-Oxley Act gitu. Jadi intinya memisahkan gitu bahwa auditor yang mengaudit perusahaan publik itu harus memisahkan relationship gitu ya, karena di situ bisa muncul konflik of interest gitu. Jadi tidak boleh memberikan dua jasa yang sama sekaligus atau berurutan, gitulah kira-kira yang diatur di situ ya. Oke, kenapa itu harus dilakukan gitu ya? Karena kalau si auditor itu yang mengaudit kemudian dia juga yang memberikan advice, maka seperti jeruk makan jeruk gitu ya. Jadi independensinya akan dipertanyakan sehingga ada moral hazardnya. Bisa jadi ketika mengaudit itu dipersulit atau mempersulit si entitas supaya dapat jasa konsultan gitu, atau sebaliknya karena dia sudah dapat jasa konsultan ketika audit maka dia akan bermudah-mudah. Nah, di situ resiko yang terjadi ketika standar ini dilanggar. Oke. Kemudian yang kedua adalah standar atau ketentuan yang diterapkan oleh Securities and Exchange Commission gitu ya. Kalau di kita lebih ke fungsi OJK dan Bursa Efek gitu. Jadi secara perizinan ya dan praktek KAP maka yang mengawasi adalah OJK dan P2PK-nya Kemenkyu gitu ya. Sedangkan kalau itu barusan kan chatnya masuk
Saya mau ditarik Big Four tapi ditahan-tahan sama teman satu ini. Oke. Nah, kalau bursa efek itu kaitannya dengan si entitas atau emiten yang diaudit oleh oleh si KAP tadi gitu ya. Jadi secara KAP yang mengawasi adalah OJK dan P2PK Kemenkyu, tapi secara entitasnya yang mengawasi adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Karena misalkan ada laporan keuangan PTA di audit gitu kan. Nah, laporan keuangan PTA ini kalau dia perusahaan publik maka akan menjadi syarat ketika listing di BII-nya gitu ya, Bursa Efek Indonesia gitu. Nah, jadi seperti inilah kira-kira padanan fungsi SEC dengan fungsi pengawasan yang ada di Indonesia ya, sehingga standar yang mereka pakai itu akan ditaati gitu ya, akan ditaati atau harus dipenuhi oleh KAP yang melakukan praktik gitu. Kemudian standar selanjutnya setelah SEC adalah standar yang diterbitkan oleh ACPA ya, American Institute of Certified Public Accountant gitu. Ya, ini ACPA ini kalau di kita semacam IAPI-nya lah ya gitu. Jadi Institut Akuntan Publik Indonesia. Jadi tugasnya ACPA ini menetapkan persyaratan profesionalnya, kemudian melakukan penelitian, dan yang terakhir menerbitkan material-material, standar-standar, ketentuan, kode etik, dan semisalnya untuk mengatur jasa-jasa yang diberikan oleh akuntan publik tersebut, baik jasa audit, konsultan, maupun review, dan semisalnya. Oke. Kalau di Indonesia, peran ACPA ini dilakukan oleh IAPI dan Komite Profesi Akuntan Publik. Ini kalau di Indonesia, itu beranggotakan 13 orang ya. Terdiri dari unsur Kemenkyu, kemudian IAPI, kemudian IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, kemudian Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, kemudian OJK dan Bursa Efek Indonesia, BI, Bank Indonesia, akademisi, pengguna jasa akuntan publik, dalam hal ini ya perusahaan-perusahaan yang menjadi klien akuntan publik, kemudian Kementerian Pendidikan Nasional, DSAK, Dewan Standar Akuntansi Nasional, kemudian DSAK Syariah, Dewan SPAP, Standar Pemeriksaan Akuntan, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Dewan SPAP. Dewan SPAP itu Standar Pernyataan Akuntan Publik, dan yang terakhir adalah KSAP, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan gitu. Jadi dari berbagai profesi yang menjadi Komite Profesi Akuntan Publik gitu. Jadi IAPI tidak berdiri sendirian, tapi harus seiring sejalan dengan Komite Profesi Akuntan Publik. Oke, kemudian selanjutnya kemudian di Amerika ada namanya International dan US Auditing Standard itu, IAASP dan IFAC gitu ya. Nanti bisa dibaca sendiri di mana itu di ARAN dijelaskan di situ. Kemudian ada ICB Auditing Standard, PCAOB Auditing Standard, sudah kita bahas ya selintas. Nah, ini posisinya ya. Kalau di Amerika International Standard atau menyebutnya adalah IAS ya, Internal Audit Standard itu diterapkan untuk entitas yang berasal dari di luar Amerika gitu ya. Kemudian kalau ICP Auditing Standard diterapkan untuk perusahaan-perusahaan private yang ada di Amerika. Kalau PCAOB dan Auditing Standard itu diterapkan untuk US Public Companies, istilahnya perusahaan-perusahaan Amerika yang sudah listing gitu ya. Listing di bursa mereka gitu. Jadi ada 3 standar yang diterapkan di sana. Jadi siapa yang diaudit itu menentukan standar audit mana yang akan digunakan gitu. Oke. Seperti itu ya kira-kira. Oke, kalau standar audit di Indonesia bagaimana? Kalau untuk sektor komersial ya, kalau entitas yang diaudit itu merupakan perusahaan di sektor komersial ya, maka yang melakukan audit adalah akuntan publiknya, kantor akuntan publik. Adapun standar yang dipakai adalah SPAP yang diterbitkan oleh IAPI. Kemudian kalau audit itu di sektor komersial juga, tapi yang melakukan adalah
internal auditnya, maka pedomannya adalah Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal, Institute of Internal Auditors, gitu ya, atau IIA. Nah, kalau yang mengaudit adalah external auditor, yaitu BPK, maka merujuknya pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN. Sedangkan kalau untuk internal audit yang dilakukan oleh BPKP, Inspektorat Kementerian, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten ataupun kota, itu berpedoman pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, ya, yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Ini baru terbentuk 2014 atau 15 kalau nggak salah, AAIPI, ya. Itu koordinatornya BPKP, anggotanya adalah APIP-APIP seluruh Indonesia. Nah, sekarang itu sudah dibentuk yang namanya IPKN, ya, Institut Pemeriksa Keuangan Negara. Itu penggagasnya adalah BPK. Itu mengeluarkan juga standar untuk pemeriksaan di sektor pemerintahan dan sertifikasinya CSFA, Certified State Finance Auditors, gitu ya. Jadi itu beberapa standar yang dipakai di Indonesia. Oke, terkait standar ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung penggunaan standar pemilihan dan semisalnya? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Cukup? Pak. Ya, ini dengan siapa? Jihan. Ya, gimana Jihan? Yang komite profesi akuntan publik yang 13 orang tadi, kenapa kok ada unsur dari Kementerian Pendidikan Nasional? Kan kalau yang lain masih ada hawa-hawa kayak keuangannya gitu. Kenapa ada yang dari unsur Kementerian Pendidikan? Kementerian Pendidikan, ya? Iya. Iya, itu kaitannya dengan kan gini, salah satu supplier, ya, bukan salah satu, mungkin the only one auditor yang berpraktek di akuntan publik itu kan pasti lulusan kampus gitu, entah itu universitas, sekolah tinggi, akademis atau yang lainnya. Nah, itu secara aturan yang mengatur adalah Dikti gitu. Jadi Dikti juga berkepentingan untuk menyesuaikan terkait kurikulum yang akan mereka tetapkan atau wajibkan di masing-masing pendidikan tinggi, lembaga pendidikan tinggi yang ada di Indonesia gitu. Supaya apa? Supaya inline dengan praktek yang dibutuhkan gitu ya. Makanya sekarang kayak di kampus-kampus, baik itu yang negeri ya, itu mata kuliah akuntansi pemerintahan atau audit di sektor pemerintahan juga diberlakukan untuk kurikulumnya gitu ya. Kalau dulu akuntansi pemerintahan itu di kampus-kampus umum hanya sebatas overview pengenalan aja gitu. Ya. Jadi itu yang kenapa kok ada kementerian yang ikut dalam komite tersebut gitu ya. Begitu juga sebaliknya di STAN. Dulu kan yang sektor pemerintahan seolah-olah itu dominasinya STAN gitu. Sekarang di kampus umum juga mempelajari itu. Nah, di sisi lain STAN itu juga mempelajari akuntansi yang sifatnya komersil juga begitu ya. Kenapa? Karena alumni STAN nanti kalau dia tetap stay jadi ASN maka dia bisa jadi menjadi regulatornya gitu ya. Bisa dia ditempatkan misalkan di OJK atau P2PK atau di BPK atau BPKP misalkan. Itu ya kira-kira. Jadi supaya ada kesinambungan antara dunia akademisi, kemudian dunia praktisi, kemudian dunia regulasi di sisi pemerintah, dan dari sisi profesi yang terkait yaitu Ikatan Akuntan Indonesia tadi. Oke, mungkin itu Jihan penjelasannya. Terima kasih. Izin bertanya, Pak. Ya, ini dengan siapa? Rizko. Videonya bisa dilihat nggak, Rizko? Iya, Pak. Rizko. Nomor absen 24 ya, Rizko? Ya, silakan. Ya, Pak. Ya, gimana, Rizko? Tadi kan ada audit di sektor pemerintahan kan dilakukan oleh BPK ya, Pak ya? Ya. Atau oleh audit internal. Kalau misal diaudit oleh akuntan publik itu boleh nggak, Pak? Boleh, itu di SPKN dimungkinkan ya. Jadi bisa BPK untuk audit laporan keuangan menunjuk KAP
untuk melakukan audit dan atas nama BPK gitu, dan sekarang sudah dilakukan. Jadi untuk beberapa laporan keuangan kementerian, lembaga dan Pemda itu oleh BPK di pihak ketiga kan kepada KAP. Ini dalam rangka efisiensi anggaran gitu ya. Karena laporan keuangan yang harus diaudit banyak gitu, SDM-nya terbatas gitu. Kalau misalkan mau rekrutmen SDM, maka biayanya lebih mahal. Itulah kenapa dimungkinkan BPK untuk menunjuk KAP melakukan tugas untuk BPK. Tapi standar yang dipakai standarnya BPK, yaitu SPKN, bukan SPAP-nya KAP-nya. Di sisi lain, KAP yang boleh melakukan perikatan itu, mereka harus melakukan sertifikasi dan diklat ke BPK dulu. Jadi biar mereka tahu nih akuntansi pemerintahan itu seperti apa, standar auditnya seperti apa gitu. Jadi ada beberapa tahap yang harus dipenuhi oleh KAP sehingga bisa melakukan atau mengikuti bidding audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK. Mungkin itu contohnya, Rizko. Makasih ya, Pak. Yuk, ada yang lain? Pak, izin bertanya. Iya, videonya bisa dihidupin nggak biar kelihatan namanya? Tunggu, Pak. Saya mau Iya, bertanya Dewi. terkait standar audit di slide sebelumnya, Pak. Iya, Nah, yang ini? kan tadi ada banyak standar audit di Indonesia. Ya, Misalnya yang contoh untuk audit komersial itu kan kita bisa menggunakan audit internal dan eksternal. Misalnya suatu perusahaan sudah punya audit internal nih, Pak. Terus dia mungkin ingin meyakinkan lagi, jadi dia menggunakan audit eksternal juga. Itu kan standar yang dipakai berbeda, Pak. Terus dia lebih, dan nanti bagaimana? ya, ya. Jadi tadi pertanyaannya gimana kalau misalkan dia sudah diaudit oleh internal audit gitu ya, terus pengen juga diaudit oleh external audit gitu ya, kalau nggak salah tangkap ya tadi. Oke, jadi gitu. Standar audit itu seperti yang saya sampaikan, pada saat itu dilakukan oleh internal audit, maka standarnya adalah standar internal audit dan itu lingkupnya berbeda. Contoh, internal audit tidak berwenang untuk mengaudit laporan keuangan dalam rangka untuk memberikan opini. Itu bukan kewenangan mereka, jadi nggak boleh gitu. Jadi untuk memberikan opini, mau tidak mau, suka tidak suka harus external audit gitu ya. Internal audit bolehnya apa? Audit apa dong? Ya, bisa jadi internal audit itu untuk review. Jadi laporan keuangan sebelum diserahkan kepada KAP untuk diaudit, direview oleh internal audit gitu. Jadi jenisnya bukan audit. Kalaupun internal audit mau melakukan audit, sifatnya bisa contohnya nih ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai, pencurian dan semisalnya, boleh mereka melakukan audit. Atau misalkan mereka mengaudit menilai efisiensi, apakah pegawai kita kebanyakan apa enggak, evaluasi beban kerja dan semisalnya, itu bisa juga. Atau misalkan audit terkait strategi pemasaran yang diterapkan, sudah efektif belum, itu bisa internal audit gitu. Nah sekarang gimana kalau misalkan perusahaan juga butuh nih pendapat independen dari pihak independen, apakah manajemen HRD kita sudah proper belum sih gitu. Boleh nggak pakai KAP? Ya boleh gitu. Standar yang dipakai mana? Ya standarnya yang dikeluarkan oleh IAPI, yaitu SPAP gitu. Jadi tergantung lingkup dan siapa yang melakukan itu menentukan standar mana yang mau dipakai gitu ya kira-kira ya. Makasih, Pak. Yuk. Oke, ada yang lain? Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Topik yang kedua adalah masalah etik. Oke, masalah etik. Jadi apa sih etik? Kalau boleh saya sederhanakan, etik itu sebenarnya suatu value, nilai yang dianggap itu pantas atau tidak pantas gitu ya. Jadi etika secara umum itu di masing-masing komunitas ya atau society kalau di buku Aram disebutnya ya, itu berbeda satu sama lain ya. Misal contoh kalau ini mohon maaf ya kalau misalkan bukan saya bermaksud ras atau suku enggak, tapi etika di masing-masing daerah di Indonesia saja itu berbeda, atau kita yang internasional dulu ya. Kebiasaan atau etika
cara berperilaku antar orang ya di internasional itu banyak perbedaan gitu. Contoh kalau di Arab ya, di daerah Timur Tengah terutama Arab Saudi, ketika kita ingin menghormati orang yang lebih tua gitu ya, maka caranya adalah dengan mencium sambil memegang kepala orang tersebut gitu ya, meskipun dia lebih tua gitu ya. Jadi kalau orang di Arab itu tidak mengenal atau tidak biasa mereka mencium tangan gitu. Cara menghormatinya bagaimana? Yaitu dengan dicium keningnya gitu. Kalau di Indonesia orang tua mencium kening orang tua dia nggak sopan gitu ya, karena mencium kening itu biasanya orang yang tua terhadap orang yang lebih muda gitu. Orang tua kepada anak gitu. Sedangkan di Arab itu kebalikannya. Begitu juga sebaliknya, kalau di Indonesia cium tangan itu merupakan budaya yang sangat luar biasa gitu ya, atau menjadi kebiasaan ya kalau di Indonesia itu. Mau pergi cium tangan orang tua gitu kan, atau istri ke suami gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah sedangkan kalau di Eropa cium tangan itu nggak dikenal gitu. Makanya pernah ada temen dia cerita dia bawa temennya dari Amerika apa mana gitu ya, terus ke Indonesia diajak main ke rumah, terus anaknya teman ini mencium tangan si teman yang orang bule tadi. Itu bagi dia sudah luar biasa, penghormatan yang sangat yang bagi mereka itu sesuatu penghormatan yang belum pernah dia terima sebelumnya gitu. Sedangkan kalau di Indonesia itu hal yang sifatnya wajar gitu ya. Ketika ketemu orang tua tapi nggak cium tangan itu yang kurang ajar gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Sama juga cara ngomong ya. Satu daerah dengan daerah lain itu berbeda begitu ya. Contoh kalau kita di budaya Sumatera Barat, misalkan Sumatera Barat atau Minang, maka kental bahasanya adalah bahasa sindiran gitu. Bahasa sindiran. Jadi untuk menyindir seseorang itu tidak bisa to the point gitu ya. Dia pakai sindiran-sindiran atau berpantun misalkan. Tapi kalau kita dengan saudara-saudara kita yang dari Sumatera Utara, kalau ngomong ya to the point apa adanya gitu ya. Orang Makassar, Sulawesi Selatan cenderung to the point gitu. Beda lagi nanti di Jawa gitu. Antara Jawa Timur sama Jawa Tengah aja udah berbeda gitu. Misalkan saya orang Jawa Timur gitu ya. Ketika ngomong dengan orang Jawa Timur, maka ngomong dengan bahasa yang agak tinggi, atau misalkan kalau kalau kita pakai bahasa Surabayaan ya, ke teman yang akrab itu bilang, mohon maaf itu bilang istilahnya ancok gitu kan. Itu biasa bagi orang Jawa Timur gitu kan. Atau misalkan pakai bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa percakapan sehari-hari gitu. Tapi kalau ngomong ancok ke orang Jawa Tengah, wah itu bisa ibaratnya semacam ungkapan yang sangat tidak sopan begitu. Nah, itulah etika gitu. Jadi etika itu nilainya sangat sangat relatif, di mana society, di mana komunitas itu kumpul itu punya suatu etika yang sifatnya tersendiri gitu, yang unik gitu di antara kalangan mereka gitu ya. Nah, karena itulah maka ketika suatu profesi ini yang merupakan suatu society juga ya, maka butuh suatu norma gitu ya, butuh suatu standar untuk menyepakati etika itu seperti apa nih yang harus kita taati gitu ya. Nah, di sisi lain banyak juga orang yang akhirnya berperilaku tidak etis gitu ya. Itu kenapa sih orang berperilaku tidak etis? Itu macam-macam penyebabnya ya. Bisa jadi dia berlaku tidak etis karena nilai yang dia yakini itu berbeda dengan nilai etika yang diyakini oleh orang-orang sekitar situ gitu ya. Atau yang kedua ya karena dia egois ya, istilahnya dia nggak mau tahu, pokoknya saya gini ya sudah, saya nggak mau diganggu gugat gitu ya, bisa jadi seperti itu. Nah, ethical dilemma itu terjadi pada saat kita ada di suatu situasi ya, yang kita harus memutuskan, kita memiliki nilai etika yang kita yakini, tapi di sisi lain kita harus mengeksekusi suatu hal yang itu tentang etika kita. Gitu. Nih kalau kita nanti di dunia kerja, kita disuruh sama atasan kita merubah suatu laporan gitu ya, padahal menurut kita laporan itu udah benar gitu ya, kalau dirubah malah salah gitu. Nah itulah ethical dilemma. Mana dong cara kita bersikap gitu ya, bersikap situasi seperti itu ya, itu nanti akan kita bahas di slide selanjutnya gitu ya. Nah, selain tadi masalah apa orang melakukan tindakan yang tidak etis, selain dia
keyakinannya berbeda tentang suatu nilai gitu, atau misalkan dia tadi disebutkan di slide sebelumnya adalah ego gitu ya, atau bisa juga menggunakan alasan rasionalisasi gitu. Rasionalisasi itu apa sih? Jadi dia tahu itu perbuatan salah, tapi dia merasionalisasi sehingga membenarkan apa yang dia lakukan. Biasanya alasan yang sering dipakai akan bilang, orang lain juga melakukan itu kok, udah umum itu. Ya, seperti yang kita lihat di sekitar kita gitu ya, kayak kebiasaan berbohong, kebiasaan manipulasi dokumen, itu secara praktek keumuman sudah dirasionalisasi bahwa itu sesuatu hal yang wajar gitu dilakukan karena orang lain juga melakukan itu gitu. Atau juga ada juga yang mengatakan itu kan legal gitu. Misalkan memberikan tip atas pelayanan pegawai pemerintah, atau misalkan kalau seorang auditor mengaudit ke suatu kementerian gitu ya, BPK misalkan, dikasih jamuan-jamuan yang berlebihan, atau diajak jalan-jalan, atau dikasih oleh-oleh gitu kan. Dan seperti itu ya. Kemudian ada juga yang merasionalisasi bahwa nggak jelas kok punishment-nya, orang yang ketahuan aja, orang yang nakal malah sih gitu. Ngapain kita taat-taat? Nah, seperti itu. Jadi beberapa hal yang menjadikan orang itu tidak etis gitu ya. Oke, sekarang bagaimana cara menyelesaikan gitu pada saat kita menghadapi dilema-dilema yang seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah kita harus menemukan fakta yang relevan dulu dari data kita peroleh. Kemudian setelah itu kita pahami isu yang sedang kita hadapi gitu ya. Kemudian kita menganalisa nih, kalau kita bersikap A bagaimana dampaknya, kalau bersikap B bagaimana dampaknya. Setelah itu kita analisis lagi itu konsekuensinya. Saya bilang begini maka konsekuensinya begini. Kalau saya bilang begitu konsekuensinya begitu gitu ya. Dari situ baru kita timbang kira-kira kita melakukan apa enggak gitu. Iya apa enggak, itu akhirnya harus kita putuskan dengan segala konsekuensi dari alternatif yang ada tadi gitu ya. Dan terakhir adalah melakukan aksi yang tepat gitu ya. Jadi kalaupun kita enggak sependapat, jangan sampai enggak sependapatnya itu frontal gitu ya. Jadi banyak teman-teman yang baru lulus kuliah terutama dari STAN, kalau saya matematik, ketika masuk dunia pemerintahan seperti orang terkaget-kaget gitu ya. Orang terkaget-kaget dengan praktek yang tidak umum. Kalau sekarang udah banyak perubahan, alhamdulillah ya, di dunia pemerintahan udah banyak perbaikan. Tapi waktu saya dulu pertama kali masuk, uang tips, uang suap, uang terima kasih, uang dan semacamnya itu udah biasa di lingkungan yang saya masuk pada saat itu. Dan memang teman-teman cara menyikapinya bisa macam-macam. Ada yang frontal, langsung debat dengan atasan, marah dan semisalnya begitu ya. Nah, itu yang dilakukan karena ya masalah emosi, masih kalau muda kan masih heroik ya, siapapun akan dilawan gitu kan. Pengalaman juga kurang mungkin ya. Jadi ya banyak cara menyelesaikannya nggak elegan gitu, nggak soft gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah setelah kita analisa berbagai alternatif tadi dan kita mengambil keputusan, dan kalau keputusannya memang harus berseberangan gitu ya, maka kita harus tetap dengan cara yang soft gitu. Tidak boleh kita emosi, tidak boleh kita frontal, tidak boleh kita menjudge bahwa kita yang paling benar, dia yang salah, itu nggak perlu gitu. Tapi yang jelas sikap kita itu jelas gitu ya. Oke, sama seperti kalau saya di BPK misalkan, ketika misalkan ada pemberian dari auditi yang memang itu menurut saya memang dari sisi standar juga masih agak tricky gitu ya. Kayak makanan itu diperbolehkannya berapa kali, seperti apa dan semisalnya, itu masih banyak persepsinya gitu, karena kadang-kadang peraturan yang dibuat juga ngambang gitu ya. Makanya dalam kondisi seperti itu sering terjadi dilema etis gitu ya. Nah, gimana cara bersikap? Saya tergantung posisi saya. Kalau misalkan posisi saya adalah ketua tim, maka saya yang memutuskan gitu ya. Jadi ketika entry meeting ketemu dengan pimpinan entitas, entah itu sekjen, dirjen, atau direktur, atau kepala satker, atau kepala kantor, saya jelaskan gitu, apa yang boleh dan apa yang enggak. Jadi saya udah state di awal dengan jelas gitu, bahwa misalkan makan siang enggak, jamuan enggak, paling kalau mau memberi minum silahkan gitu. Kalau ada teman yang minta kopi silahkan gitu. Tapi kalau jamuan sifatnya makan, apalagi jalan-jalan, terus malam makan malam keluar, itu enggak gitu. Jadi saya state jelas di awal gitu ya. Terus apa yang boleh? Ya saya bilang ya kita butuh ruangan, nggak mungkin kita sewa ruangan. Kita butuh meja, nggak mungkin kan kita sewa meja. Kita butuh printer, tidak mungkin kita sewa printer.
Kalau printer dulu pernah saya terapkan, saya bawa printer sendiri, tapi itu repot ketika di pesawat sering rusak gitu ya. Sering rusak, akhirnya malah nggak efektif, nggak efisien gitu. Jadi saya minta printer gitu. Tapi untuk kertas, saya bilang ke teman-teman, meskipun di situ sudah disediakan kertas, ya kita beli juga gitu. Nanti kalaupun ada sisa ditinggalin aja gitu. Jadi itu untuk mengatasi dilema-dilema etika yang ada di lapangan gitu ya. Kalau misalkan antar jemput dari dan ke bandara misalkan, dengan jelas saya bilang nggak usah sebenarnya gitu. Bahkan saya bilang nggak usah dijemput Pak. Tapi kadang-kadang audit itu suka ngeyel, kita pesawat datang langsung mereka sudah jemput gitu. Makanya biasanya saya paling nggak suka kalau ditanya pesawat jadwal jam berapa. Saya selalu bilang kita ketemu langsung aja Pak, nanti di ruang rapat kantor gitu. Jadi itu pesawat jam berapa Pak? Oh iya kami belum pesan tiket. Gitu. Jadi itu kita bahasa-bahasa yang kita nggak langsung Pak saya nggak mau dijemput, nggak usah begitu gitu. Padahal kita tahu maksud mereka bertanya ya menjemput gitu kan. Tapi kita dengan bahasa-bahasa yang halus. Oh iya Pak ini kami masih nyari tiket nih. Nah, nanti kami kabari lagi gitu. Nanti ngabarinya pas sudah sampai di sana aja. Terus gimana masalah jemputan? Oh sudah ada yang menjemput Pak gitu ya. Meskipun yang menjemput taksi di bandara kan gitu ya. Jadi itu bahasa-bahasa yang bisa kita terapkan. Ya, kalaupun oleh-oleh dan semisalnya, yaitu sebisa mungkin kita hindari gitu ya. Tapi kadang-kadang tiba-tiba audit itu sudah oleh-oleh sudah dimasukin bagasi atas nama kita gitu. Kemudian dia ngasih boarding pass-nya ke kita, Pak ini Pak nanti ada oleh-oleh. Nah itu kadang-kadang. Terutama kalau kita mengaudit entitas-entitas yang punya akses ke bandara gitu ya, kayak kita mengaudit Kemenkyu, kita mengaudit Kementerian Kelautan Perikanan yang dia punya balai karantina ikan gitu ya, atau bea cukai dan semisalnya. Itu setiap pergerakan kita mereka bisa akses gitu. Kita pesawat jam berapa, kita duduk di kursi berapa, itu mereka bisa tahu. Jadi mereka bisa memasukkan barang yang mengatasnamakan kita. Dan ini resiko bagi auditor sebenarnya karena kita tidak tahu apa yang dimasukkan gitu kan. Kalau yang dimasukkan narkoba, pas di bandara kedatangan kita ditangkap kan susah gitu ya. Jadi ada resiko-resiko yang seperti itu. Itulah yang akan dihadapi di dunia audit gitu ya, ataupun di dunia ASN atau di profesi manapun lah. Saya yakin pasti itu ada dilema-dilema etik yang seperti itu. Jadi kita harus hati-hati dalam memecahkan masalah terkait dilema etika yang ada atau kita alami gitu ya. Oke, kemudian ethical conduct di profesi akuntan publik ini kenapa penting sih gitu? Karena hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik tadi dinikmati oleh stakeholder yang sifatnya berada di luar perusahaan gitu. Sehingga kepercayaan pihak luar terhadap auditor itu sangat tinggi gitu. Trust itu sangat nilainya sangat powerful di akuntan publik gitu. Nah, salah satunya gimana supaya biar bisa dipercaya ya kita harus memiliki etika yang bagus gitu. Kita harus memiliki etika yang bisa menjamin kepercayaan mereka itu gitu ya. Oke. Jadi antara etika dan kompetensi itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi jangan pernah kita bilang berarti kita pilih mana Pak, menjadi orang yang pintar tapi nggak jujur atau jujur tapi nggak pintar. Nah itu dua-duanya seperti dua sisi mata uang gitu loh. Kalau kita punya orang jujur nggak bisa kerja, ya buat apa gitu kan? Atau kebalikannya kita punya orang bisa kerja pintar tapi nggak jujur ya sama aja bohong. Jadi dua-duanya harus kita miliki, baik kejujuran, nilai etika maupun kompetensi. Gitu. Kemudian bedanya dengan CPA firms atau KAP dengan profesi lain apa gitu. Tadi sudah saya sitir sedikit bahwa kalau profesi lain misalkan pengacara, maka yang membayar adalah kliennya dan dia harus membela si klien tersebut ya meskipun pengacara sendiri juga punya etika bahwa mereka harus menyampaikan fakta. Tapi di sisi lain dari relung hati si pengacara tersebut sedikit banyak pasti cenderung membela si pengacara, maka si tersangka atau yang dia bela tadi. Itu bisa kita lihat ketika di pengadilan gitu ya. Karena memang wajar dong karena pengacara yang bayar memang si kliennya tadi. Nah, kalau si akuntan publik bedanya apa? Akuntan publik ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yang bayar perusahaan melalui penunjukan di komite audit atau komisaris gitu ya. Sedangkan informasi yang menggunakan adalah pihak luar, pemegang saham, calon investor di pasar bursa, pemerintah dan semisalnya yang mereka tidak membayar ke KAP tersebut gitu loh. Nah, itulah uniknya bisnis akuntan gitu. Mereka harus memikirkan orang yang tidak membayar mereka gitu. Sedangkan kalau profesi jasa lain rata-rata ya mereka hanya sebatas memikirkan siapa yang bayar mereka begitu. Nah, itulah kenapa di akuntan publik rentan terjadi dilema-dilema etis atau pelanggaran-pelanggaran etis. Oke.
Kemudian bagaimana cara profesi ini atau akuntan publik itu menjaga terkait kompetensi maupun etikanya tadi, yaitu dikelilingi dengan banyak lingkaran ini, banyak maknanya ini gitu ya. Jadi dari sisi internalnya, maka si akuntan itu harus mengikuti eksaminasi. Jadi si kompetensi dia harus mampu gitu ya. Kemudian melakukan pendidikan yang berkelanjutan ya. Kemudian disiapkan standar, yaitu auditing standards gitu kan. Kemudian ada ACPA practice dan quality center. Jadi ada semacam pusat praktek dan menjaga kualitas akuntan publik tersebut. Kemudian ada legal liability, ya tergantung struktur KAP yang digunakan, apakah CV, PT dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada standar tadi udah kita bahas, ada SEC, SEC ya. Kemudian ada PCAOB, kemudian ada kode etik ya. Nanti kita bahas kode etik itu apa ya, kode etik yang dikeluarkan oleh ICPA gitu ya. Kemudian ada peer review. Nah, kalau peer review ini adalah kerjaan si KAP itu dinilai atau direview oleh KAP yang lain gitu. Jadi saling cross check istilahnya. Nanti kalau kalian diaudit ada mengenal istilah quality assurance dan quality control gitu ya, melalui peer review ini gitu. Itu sistem yang dirancang supaya menjamin bahwa profesi akuntan publik itu tetap bisa kompeten, tetap bisa profesional dan memberikan keyakinan kepada para pengguna tadi gitu ya. Nah, tadi ketika nilai-nilai etika itu sifatnya relatif di lingkungan tersebut gitu ya, maka ketika suatu komunitas, contoh akuntan publik membentuk IAPI atau ICPA tadi, maka mereka menyepakati ya, atau menetapkan suatu standar etik ya. Jadi istilahnya kalau kamu mau ikut nimbrung di akuntan publik, kamu harus patuh nih pada kode-kode etik ini. Jadi sudah menjadi semacam produk legal gitu. Tapi ketika nanti orang melanggar kode etik tadi, maka sanksinya bukan sifatnya sanksi hukum gitu ya. Tidak bisa orang melanggar kode etik kemudian dia dituntut dengan pidana gitu. Atau dia dituntut dengan tuntutan-tuntutan yang lain. Tapi yang bisa dilakukan adalah penjatuhan sanksi etik. Nah, ini masing-masing mengaturnya berbeda-beda gitu ya. Secara umum, kode etik itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama prinsip, yang kedua rules of conduct gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi. Prinsipal ini sifat-sifat atau basic-basic nilai yang harus dipenuhi, misalkan jujur, integritas, profesional dan seterusnya. Kalau rule of conduct itu pasal-pasal yang diatur di dalam kode etik tersebut. Kalau interpretasi atas suatu peraturan itu bagaimana cara memahaminya. Misalkan ada suatu, saya pernah baca kode etik, saya lupa itu kode etik yang tahun berapa, kalimatnya auditor dilarang menerima apapun, ya, dilarang menerima dari auditi jika diduga atau patut diduga pemberian itu mempengaruhi independensi. Nah ini patut diduga atau diduga ini kan sifatnya interpretasi yang seperti apa gitu ya. Nah pasal-pasal seperti itu yang membutuhkan interpretasi. Jadi dan itu bisa menjadi tricky juga gitu ya, semacam dua sisi mata uang. Nah di sisi lain kode etik itu yang harus dipahami. Kode etik itu sifatnya minimum requirement. Jadi bukan the best-nya bukan, tapi yang diatur di kode etik itu adalah syarat minimum yang harus dipenuhi gitu ya. Jadi lebih tinggi boleh, lebih rendah nggak boleh gitu. Kalau kita gambarkan dalam grafik seperti ini. Ya, jadi ini prinsipal. Kalau di sini adalah minimum level yang harus dipenuhi. Kalau di bawah itu ya substandar, istilah melanggar kode etik. Kalau the best-nya ya unlimited gitu ya. Seperti itu. Jadi misalkan kalau dalam kode etik tidak boleh menerima boleh menerima jamuan tapi sekali. Ya, itu aturannya. Berarti maksimal jamuan itu sekali. Terus gimana kalau kita mau nolak nggak usah aja boleh? Boleh, silahkan. Itu malah lebih baik gitu. Asalkan tidak mengganggu jalannya pemeriksaan. Seperti itu ya. Nah, prinsipal ada beberapa ya. Yang pertama adalah responsibilities, yaitu rasa sense of belonging si akuntan publik itu terhadap tanggung jawabnya dia. Ya, ada moral judgment-nya bahwa tugas saya ini adalah memberikan assurance service, jasa keyakinan kepada seluruh pengguna laporan keuangan. Jadi nilai-nilai seperti itu ya, rasa kebertanggungjawaban. Yang kedua, public interest. Ya, public interest itu harapan publik terhadap akuntan publik tersebut seperti apa. Tentu publik pengennya akuntan publik itu menyajikan informasi yang valid, relevan, tidak bias, dan seterusnya. Kemudian integrity. Integrity ini kalau kita sederhanakan adalah akuntan publik harus melakukan sesuatu hal yang benar meskipun tidak ada orang yang melihatnya gitu. Itu integritas.
Atau bisa juga diterjemahkan bahwa integritas itu inline antara yang di hati, ucapan dengan yang diperbuat gitu. Meskipun nggak ada yang melihat gitu ya. Kemudian objectivity dan independensi. Objectivity ya hanya menyajikan fakta atau data sesuai dengan real. Objektivitas pengen menjatuhkan atau membela orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Nah, objektivity hanya bisa dilakukan ketika auditor itu atau akuntan publik itu bersikap independen. Independennya tidak memihak ya, dia posisi di tengah-tengah gitu ya. Kemudian due care. Due care itu melakukan pekerjaannya, melakukan auditnya atau jasa servis yang diberikan dengan hati-hati dan penuh nilai-nilai profesionalisme gitu ya. Istilahnya due care. Kalau dulu istilahnya due professional care. Gitu. Kemudian scope and nature of services. Jadi harus paham lingkup dan karakter jasa yang diberikan itu apa. Apakah itu audit, apakah itu review, apakah itu sifatnya jasa gitu ya. Itu yang harus dipahami gitu. Kemudian tadi nilai-nilai prinsipnya. Kemudian apa sih yang bisa mengganggu gitu ya? Yang pertama adalah adverse interest. Jadi sudah ada kecenderungan yang jelek gitu loh. Misalkan kita mengaudit suatu perusahaan. Nah, perusahaan ini adalah rival dari perusahaan teman kita, saudara kita, sehingga kita harus menjatuhkan si perusahaan ini. Nah, itu yang jelek. Atau yang kedua advokasi. Advokasi itu karena auditor itu sudah merasa dekat dengan si klien itu, sehingga cenderungnya bukan bersifat adil, bukan bersifat objektif, tapi cenderungnya malah memihak gitu. Memihak dalam artian apa yang menguntungkan bagi si klien itu yang dia omongin. Kemudian familiarity. Ya, karena ini sudah memiliki hubungan yang panjang, audit bertahun-tahun, consulting bertahun-tahun, sehingga dalam memberikan opini atau advice menjadi tidak objektif gitu ya. Apa mau lu aja deh gitu ibarat kata ya. Kemudian manajemen participation. Nah, auditor ini kan selain mengaudit juga memberikan semacam masukan ya. Kalau di dalam laporan keuangan ada namanya jurnal koreksi. Nah, terkadang karena sangat menghayati pekerjaan itu, kadang-kadang auditor lupa bahwa dia itu tetap auditor. Terkadang punya rasa semacam memiliki, jadi gemes gitu loh. Audit ini kok nggak bagus-bagus nih, udah sini biar saya aja yang ngerjain. Nah, gitu akhirnya. Nah, meskipun niatannya baik, tapi itu nggak boleh gitu. Jadi tetap aja yang harus melakukan jurnal koreksi itu tetap si manajemen. Kita cuma sebatas mengusulkan gitu. Dan kalau manajemen nggak mau ya sudah itu hak dia gitu. Tinggal opininya nanti bisa berpengaruh apa enggak materialitasnya gitu ya. Oke, itu beberapa threat atau ancaman. Kemudian ada juga self interest, yaitu interest pribadi kita. Misalkan kalau akuntan publik baik-baik ke auditi atau ke klien supaya apa? Supaya dijadikan komisaris di perusahaan tersebut, supaya bisa dapat pekerjaan selanjutnya, supaya dapat bonus dan semisalnya. Yang itu nggak boleh. Kemudian self review itu akuntan publik misalkan sekarang mengaudit, besok memberikan jasa consulting, atau kebalikannya tahun ini mengaudit, tahun depan mengaudit. Nah, itu kan semacam mereview pekerjaan dia sendiri. Tahun lalu gimana? Kan itu harusnya dilihat tuh apakah saldo awalnya sudah oke. Kalau yang mengauditnya kapnya adalah kap yang sama atau kenal gitu, udahlah udah beres nih gitu. Terlalu percaya ya istilahnya karena itu kerjaan kita sendiri gitu kan. Kemudian undue influence ya. Jadi pengaruh-pengaruh yang nggak baik gitu. Misalkan si akuntan publik itu ada hubungan tertentu dengan si klien, misalkan kliennya itu istrinya, klien itu suaminya, klien itu anaknya atau mertuanya, besannya, tetangganya, atau satu suku, mereka dalam paguyuban satu suku dan seterusnya. Jadi pengaruh-pengaruh yang nggak baik. Atau misalkan yang pernah kita alami waktu saya dampingin salah satu KAP ya, memberikan advice ke KAP itu, klien yang mereka hadapi adalah salah satu konglomerat yang ada di Indonesia gitu, dan memang fee yang ditawarkan sangat tinggi. Cuman pada saat itu saya cuma warning bahwa ini sepertinya ada udang di balik batu nih terkait klien kita yang satu ini gitu. Sehingga saran saya waktu itu jangan diambil pekerjaan itu karena nanti bisa conflict of interest. Nah, untungnya akuntan publik yang melakukan audit itu mendengarkan apa yang saya sampaikan gitu. Dan itu baru ketahuan setelah sekian tahun kemudian ternyata si klien itu bermasalah dengan laporan keuangannya. Dan KAP yang memberikan opini akhirnya kena sanksi juga gitu ya. Seperti itu kira-kira. Jadi kita harus bisa menakar pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita. Kemudian independensi ya. Independensi ada
dua yang harus kita pegang, yaitu ada namanya independensi of mind. Of mind itu adalah apa yang ada di pikiran si auditor tersebut gitu ya. Kalau dulu ini disebutnya independensi in fact gitu ya. Jadi dalam faktanya atau dalam si diri si auditor itu gitu. Dia independen enggak gitu. Dalam hatinya, dalam pikiran dia independen enggak. Kemudian yang kedua adalah independent in appearance. Independent in appearance itu lebih tergantung pada persepsi dari orang-orang di sekitar auditor itu. Misalkan nih saya mengaudit suatu perusahaan. Ternyata di perusahaan tersebut istri saya menjadi direksi gitu kan. Saya secara pribadi bilang, saya nggak akan terpengaruh, saya tetap profesional, nggak peduli itu istri saya. Itu berarti baru terpenuhi independent of mind. Tapi independent in appearance nggak bisa. Pasti kita mau meyakinkan orang kayak apapun, orang akan bilang, gimana bisa independen, uang istrinya direksi di situ. Nah itulah independensi in appearance, jadi saya nggak terpenuhi. Nah, akuntan publik itu harus memenuhi dua independensi ini, baik independensi of mind dan independent in appearance gitu ya. Oke. Ini beberapa persyaratan independen yang disyaratkan oleh Sarbanes-Oxley gitu ya. Tadi udah kita bahas di atas. Oke, tadi prinsip dasarnya ya independensi dan seterusnya. Sekarang aturan yang lain apa dari kode etik tadi? Adalah integrity, objectivity, tadi sudah kita bahas. Kemudian technical standard. Jadi standarnya itu seperti apa? Misalkan mengaudit laporan keuangan, jadi harus paham audit laporan keuangan itu sendiri. Misalkan dia basicnya adalah S1 akuntansi, atau misalkan dia harus akuntan. Ya, kalau dia memeriksa sipil, ya harus ada di tim itu yang teknik sipil atau punya pengetahuan atau sertifikasi di bidang itu. Kemudian confidentiality, yaitu kerahasiaan ya. Jadi audit akuntan publik itu sifatnya nggak boleh curcol gitu ya. Makanya kebanyakan akuntan publik itu orangnya terkesan kaku. Jadi nggak mau cerita atau nggak boleh cerita kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien gitu. Kepada siapapun, meskipun itu kepada istri, kepada orang tua, kepada anak, orang-orang dekat, tetap nggak boleh curhat di rumah, curhat tentang kondisi yang diperiksa, itu nggak boleh ya, karena itu kerahasiaan. Kemudian contingent fee ini, jadi akuntan publik fee-nya itu ditetapkan di awal, fee-nya ditetapkan di awal, kesepakatan prosedurnya di awal gitu ya. Jadi tidak boleh nih akuntan publik bilang nanti kalau nggak ada temuan maka fee-nya bisa dikurangi misalkan, atau kalau nggak ada temuan fee-nya ditambah, atau kalau ada temuan nanti fee-nya ditambah ya karena saya butuh prosedur lebih. Nah itu nggak boleh ya. Fee yang sifatnya kontingent atau bersyarat terhadap suatu kejadian itu nggak boleh. Kemudian commission atau referral fee. Ya, ini misalkan kalau nanti opininya WTP, ya karena saya bisa membina maka saya dapat ini ya. Nah, itu nggak boleh juga. Kemudian advertising, solicitation, itu juga nggak boleh, iklan dan semisalnya. Makanya nggak pernah kan kalian melihat ada iklan KAP di TV, di internet, di radio dan semisalnya, emang itu nggak boleh. Kemudian bentuk organisasi dan namanya itu nggak boleh juga. Misalkan nggak boleh audit KAP itu namanya KAP amanah gitu, atau KAP harga kaki 5 rasa bintang 5. Nah itu nggak boleh gitu. Misalkan KAP kualitas terdepan harga negosiasi atau harga bersahabat, itu juga nggak boleh yang nama-nama seperti itu. Makanya KAP rata-rata namanya ya nama si pendirinya atau yang partner yang ada di KAP tersebut. Oke, kemudian tidak boleh juga mendeskripsikan profesi akuntan publik gitu, bilang orang akuntan publik itu nggak menarik kok, kenapa banyak sogok di dalamnya, banyak ini ya, itu nggak boleh tuh berperilaku atau menjelek-jelekan profesi akuntan publik. Oke, kegagalan dalam menaati aturan kondak tadi, maka akan ada sanksi-sanksinya. Ini diatur macam-macam ya, bisa itu sanksi tertulis, lisan, atau suspend, penundaan penggunaan izin, atau bahkan pencabutan izin. Tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan gitu. Kemudian kalau kode etik profesi akuntan publik itu diatur di dalam keputusan Dewan Pengurus nomor 6 2018 dan dirubah keputusan Dewan Pengurus IAPI tahun 2020. Dua-duanya juga sudah saya upload di Classroom. Nanti bisa dipelajari apa sih etika-etika di dalamnya gitu. Jadi secara prinsip dan rules-nya seperti yang sudah kita bahas di atas, tapi secara pasal-pasalnya bisa dibaca di ketentuan IAPI tersebut ya, yang ada di Google Classroom.
Oke, sebelum saya lanjut, ada yang ditanyakan terkait masalah kode etik, value, dan semisalnya? Ada yang ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dengan siapa? Yovano? Iya, Pak. Ya, gimana Yovano? Tadi kan dijelaskan, Pak, kalau diatur kode etik yang ada di Indonesia dalam tahun 2018 dan 2019 dan 2020. Itu Ya. mengapa selalu berubah-ubah ya Pak ya kode etiknya? Oke, Maksudnya jadi kode etik berubah. kenapa kok berubah gitu? Jadi hampir semua kode etik profesi itu menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, gitu ya. Menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, menyesuaikan dengan nilai-nilai yang perlu di-adjust, gitu ya. Jadi memang itu hal yang wajar gitu. Karena kan misalkan gini, contohnya dalam keseharian kita aja gitu. Kalau dulu zaman saya kuliah, misalkan mahasiswa nanya ke dosen, "Pak, nilai saya berapa?" gitu. Itu sudah dianggap aib gitu. Bagi si dosen itu kok nggak sopan banget sih mahasiswa, kan menilai itu haknya dosen gitu. Nah, itu dulu gitu ya. Tapi kalau sekarang anak-anak milenial nggak boleh dilarang gitu. Kenapa? Ya memang zamannya begitu gitu. Kadang-kadang tanyanya juga cuma lewat WA gitu ya, salamnya disingkat as WB gitu kan. Atau kadang-kadang WhatsApp-nya malam gitu kan. Kalau dulu kita mau nanya dosen, itu benar-benar kayak kita mau nanya ke raja gitu. Nggak berani kita. Gitu. Kalau dosennya cuma bilang, emang kenapa? Gitu. Dosen cuma jawab gitu aja. Kita udah nggak berani nanya lagi gitu. Atau misalkan kita nanya, Pak bisa minta slide-nya nggak? Gitu. Kalau mahasiswa dulu nggak berani gitu. Kalau mahasiswa sekarang kan berani tuh gitu kan. Nah, pada saat kode etik tadi nggak dirubah, ya akan terjadi tadi dilema etis karena nilai-nilai yang ada sekarang sudah berubah begitu ya. Misalkan gini nih contoh, kayak perkuliahan kita ini. Kalau dulu kuliah itu kan ya mahasiswanya harus hadir dulu, baru dosennya dipanggil datang gitu. Nah kalau sekarang kadang-kadang dosennya datang duluan, mahasiswanya belum, nah, gitu kan. Itu kan nilai-nilai yang harus disesuaikan. Contoh lagi kita media Zoom kayak gini, misalkan nggak semuanya memunculkan video gitu kan. Padahal dosennya ngomong, ya saya kan nggak tahu. Kalau kalian ternyata pada kabur semua, namanya tetap di situ, kalian pakai earphone sambil nyapu, sambil makan, sambil apa kan saya nggak tahu tuh, gitu kan. Nah, kalau misalkan saya memaksakan harus semuanya muncul videonya, kalau nggak muncul video, saya nggak hadir. Nah, sedangkan di sisi lain ada keterbatasan jaringan mungkin. Kalau pakai video kuotanya jadi mahal, dan seterusnya gitu. Nah, kalau nilai-nilai itu nggak di-adjust, kan bisa kebayang tuh berantakannya si kode etik tadi. Nah, gitu loh kira-kira Yovanov. Jadi memang itu harus disesuaikan. Makanya kan saya bilang tadi, etis itu sifatnya bukan benar atau salah gitu. Kalau benar atau salah, dari dulu sampai sekarang, ya itu nggak akan berubah gitu. Misalkan jujur itu pasti benar, bohong itu salah gitu. Tapi cara menegur orang yang bohong bagaimana? Nah itu etika yang masuk gitu. Kalau dulu misalkan dosen negur mahasiswa langsung bilang, kamu benar dong duduknya, itu bisa zaman dulu gitu kan. Bahkan dulu biasa gitu, mahasiswa nggak lulus tuh biasa zaman dulu gitu kan. Bahkan kalau kita lihat kuliah-kuliah tahun 70, 80 di ITB itu dari misalkan mahasiswanya 10 misalkan, yang lulus paling 1, 2 gitu kan. Lulus S1 aja butuh waktu 7 tahun, 8 tahun sampai 10 tahun. Sekarang ada yang 2 tahun lulus, 3 tahun lulus gitu ya. Jadi nilai itu yang berubah gitu loh. Jadi bukan benar dan salah, tapi tadi cara menegur orang yang salah bagaimana gitu. Misalkan contoh cara ke anak aja. Kalau dulu anak salah langsung dihardik sama bapak ibunya kan. Dulu zaman saya masih kecil, ketika saya salah sama bapak saya langsung diambilin penggaris pukul gitu. Nah sekarang saya menerapkan gitu ke anak saya, ya nggak bisa gitu. Kadang-kadang malah anaknya lebih kritis, pasti nanya salah itu apa? Kenapa kok salah? Orang lain juga begitu. Nah pendidikan anak sekarang cara menegurnya harus dengan metode pendidikan, pendekatan, diskusi dan seterusnya begitu ya. Jadi itu tadi Yovanov, kenapa rasionalisasinya atau alasannya kok harus berubah Pak ya? Ya memang harus berubah, kan etika, bukan ini sifatnya benar dan salah, tapi patut dan tidak patut, begitu kira-kira. Gitu ya, Yovanov. Baik Pak, makasih Pak. Yuk, ada yang lain yang mau ditanyakan? Terkait etika, kode etik dan teman-temannya? Ada yang lain? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjut.
audit responsibility dan objektif. Ini objektif kan sudah kita bahas ya. Sekarang audit objektifnya apa sih? Sebenarnya intinya ya seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, audit laporan keuangan itu tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada para pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan yang diaudit itu sudah bebas dari salah saji material gitu ya, atau bebas dari salah saji yang bertentangan atau berlawanan dengan standar akuntansi keuangan. Nah, bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut? Ada beberapa tahapan ya di figur 5.1. Pertama, kita harus paham tujuan dan tanggung jawab audit. Yang kedua, kemudian membagi laporan keuangan itu menjadi beberapa siklus, ya. Kemudian mengetahui dan memahami manajemen asersi manajemen terkait laporan keuangan. Kemudian memahami tujuan umum dari audit di masing-masing kelas transaksi, akun, dan saldo maupun pengungkapannya. Kemudian sudah kita bahas ya, asersi ada 3, ada asersi terkait transaksi, saldo maupun pengungkapan gitu ya. Kemudian mengetahui secara khusus tujuan audit di dalam menguji asersi-asersi yang sedang diaudit tadi, baik itu asersi transaksi maupun asersi saldo. Oke. Kemudian seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, di laporan audit itu dijelaskan bahwa tanggung jawab manajemen harus di-state ya. Jadi manajemen harus menyatakan, harus menjelaskan apa sih tanggung jawab manajemen gitu ya. Dan itu harus jelas bahwa tanggung jawab manajemen itu ya menggunakan prinsip-prinsip akuntansi, kemudian menerapkan internal control yang cukup, kemudian menyajikan laporan keuangan secara wajar, kemudian menyajikan laporan keuangan itu baik secara kuartal maupun tahunan. Jadi itu tanggung jawab manajemen gitu ya. Dan itu harus dijelaskan di dalam opini yang diberikan oleh si akuntan publik gitu. Ini ada beberapa opini, nanti saya upload ke Google Classroom ya. Contohnya di sini pasti di dalam opini auditor tersebut itu selalu di state ya, di state-nya tanggung jawab manajemen itu apa, tanggung jawab auditor itu apa. Ini saya coba buka salah satu contoh opini laporan keuangan ya, yang dimaksud tanggung jawab manajemen itu kenapa perlu kita pahami gitu, karena nanti ketika di laporan audit seperti yang di pertemuan sebelumnya harus jelas di state dulu di sini ya, tanggung jawab surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan. Jadi direksi tanda tangan. Kemudian di sini disebutkan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan penyajian laporan keuangan. Jadi mereka state, mereka yang menyusun laporan keuangan. Kemudian telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jadi mereka state gitu ya. Kemudian semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar, laporan keuangan dan seterusnya ini ya, dan fakta yang material. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian dalam perusahaan. Nah, inilah pernyataan tanggung jawab manajemen yang harus dipahami oleh auditor maupun si manajemen yang sedang diaudit gitu ya. Kemudian di bawahnya tanggung jawab auditor apa? Di sini disebutkan nih ya. Tanggung jawab atas laporan keuangan konsolidasi dan tanggung jawab manajemen, kemudian tanggung jawab auditor adalah ini. Ya. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan ini standar audit dan seterusnya ya, mengharuskan kami mematuhi ketentuan etika tadi yang sudah kita bahas, melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari salah saji material. Kemudian suatu audit melibatkan prosedur dan seterusnya, ini bisa dipahami sendiri ya. Nah, setelah itu jelas tanggung jawab manajemen jelas, tanggung jawab auditor jelas, maka auditor menyatakan bahwa kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat. Berarti tidak ada pembatasan lingkup ya. Jadi si manajemen atau entitas yang diaudit tidak membatasi lingkup pemeriksaan. Untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami. Sehingga opininya apa? Opininya adalah menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan seterusnya gitu ya. Hal lain, jadi meskipun wajar, ini loh perlu diperhatikan. Itu laporan keuangan PT ini gitu ya, yang disajikan sebagai angka koresponden terhadap laporan keuangan sekian, telah diaudit oleh auditor independen yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas
LK tahun 2016 tersebut, bahwa untuk tahun sebelumnya itu yang mengaudit adalah kap lain, itu makanya dijelaskan. Jadi kalau ada masalah yang di tahun sebelumnya, ya kap lain itu yang bertanggung jawab. Kemudian penekanan atas suatu hal, ya, bahwa atas catatan laporan keuangan nomor sekian, laporan keuangan visi telekomunikasi infrastruktur dan seterusnya, ya, telah dicatat sesuai dengan PSAK. Konsekuensinya PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur melakukan reklas atas laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain dari konsolidasian untuk tahun tanggal 31 Desember 2015. Jadi ini harus menjadi perhatian oleh si pengguna laporan keuangan, ya. Itu contoh opini yang WTP, kemudian tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor, dan opininya, ya, cara penyajian opininya. Kemudian ini, ya, kalau tidak memberikan pendapat. Kalau tidak memberikan pendapat, itu bentuknya seperti apa? Kita lihat. Sama seperti tadi, ya, ini menyatakan bertanggung jawab atas penyusunan penyajian laporan keuangan, ini dijelaskan tanggung jawab manajemen sama. Kemudian di sini juga sama, ya, tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor dijelaskan bla 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 dan seterusnya. Nah, ini kemudian di sini dijelaskan opini tidak menyatakan pendapat. Ya. Kenapa? Di sini dijelaskan, kan? PT PIL mengalami kerugian berulang dari operasinya yang menyebabkan defisiensi ekuitas dan liabilitas lancar, melebihi aset lancar dan arus kas negatif. Kondisi tersebut telah menimbulkan keraguan mengenai kemampuan PIL untuk melanjutkan kelangsungannya. Jadi isunya adalah going concern-nya. Ya. Sedangkan salah satu syarat di dalam laporan keuangan adalah going concern. Ini akhirnya kenapa tidak memberikan pendapat, karena ketidakpastian tadi, gitu ya. Akhirnya karena ketidakpastian yang signifikan mengenai ini dan seterusnya, ya, kondisi tersebut tidak memungkinkan kami untuk menyatakan pendapat dan kami tidak menyatakan opini, gitu. Karena lanjut enggaknya enggak jelas, gitu loh. Kemudian kami membuat perhatian, ya, dan seterusnya. Ini contoh yang tidak memberikan pendapat. Jadi selalu dijelaskan di situ tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor, basis opini, kemudian opininya apa dan alasannya kenapa diberikan opini tersebut. Kemudian kalau wajar dengan pengecualian seperti apa, kita lihat. Sama seperti tadi, ya, tanggung jawab manajemen itu apa, di sini dijelaskan. Kemudian ini laporan auditnya, tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor, basis opini dijelaskan juga di sini, gitu ya. Kemudian kita lihat opini wajar dengan pengecualian. Kenapa? Jelaskan nih. Menurut opini kami, kecuali dampak yang mungkin timbul dari hal yang telah dijelaskan dalam paragraf basis. Jadi basis opininya sudah dijelaskan di atas, nanti bisa dibaca sendiri. Dengan pengecualian, laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar. Jadi laporan itu semuanya sudah wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian, PT Gosco, gitu ya, dan kinerja keuangan serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Jadi semuanya wajar kecuali yang dikecualikan. Nah, sekarang kita lihat apa yang dikecualikan, itu dilihat di paragraf atasnya. Seperti dijelaskan, PT MAP menghadapi permasalahan hukum sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi, itu PT Indo Truba Tengah atau IHT. Jadi dia ada investasi yang masih diragukan. Kenapa diragukan? Itu jelaskan di sini, ya, nanti, ya. Karena adanya gugatan, itu seperti yang saya sampaikan. Berarti ada semacam si perusahaan ini investasi ke suatu perusahaan. Nah, perusahaan tempat dia investasi itu sedang digugat, sehingga memunculkan potensi-potensi kewajiban di masa yang akan datang. Nah, itu contoh cara penarasian tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor, kemudian opininya, gitu ya. Nah, sekarang kalau kemarin ada yang tanya masalah review, kalau review bedanya di mana, gitu kan? Kalau tadi perbedaannya di mana? Perbedaannya di sini, ya. Kalau audit itu jelas, ya. Kami yakin bahwa audit yang telah kami peroleh, gitu ya. Jadi kalimatnya adalah kami yakin, gitu ya. Jadi sifatnya keyakinan yang sifatnya positif, gitu. Maka disebutkan juga kami yakin bahwa audit adalah kami menyediakan basis opini. Nah, sekarang kalau review di mana bedanya? Kalau review ini sama, tanggung jawab manajemen tetap sama, ya. Sedangkan kalau review di sini dijelaskan dulu ruang lingkup review. Kalau di audit tadi nggak ada, karena ruang lingkup audit keuangan ya semua laporan keuangan, gitu ya. Di sini jelaskan ruang lingkup review kami adalah review atas informasi keuangan interim yang dijanjikan oleh auditor independen entitas. Jadi memang sebatas itu aja yang direview.
Nah, terus kesimpulannya apa? Berdasarkan review kami, tidak ada hal yang menjadi perhatian kami. Jadi kalau tadi audit kalimatnya kan kami yakin, berarti yakin secara overall ya. Semuanya sudah bebas salah satu material gitu kan. Kalau dia dengan pengecualian kecuali gitu. Tapi kalau dia yakin tidak memberikan pendapat ya kami yakin tidak memberikan pendapat. Tapi kalau review kalimatnya tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa laporan keuangan konsolidasian tidak menyajikan secara wajar. Kan kalimatnya cenderung negatif kan? Padahal kami tidak ada hal, gitu kan? Tidak ada hal yang menyebabkan kami percaya bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar. Jadi tidak, gitu kan? Kalau tadi kan yakin apa, gitu kan? Yakin wajar, yakin tidak wajar. Kalau ini tidak ada yang menjadikan perhatian kami bahwa laporan keuangan ini tidak wajar. Jadi kami tidak yakin kalau tidak wajar, berarti apa wajar gitu loh. Tapi sebatas yang di review, begitu kira-kira ya perbedaan antara review dan opini. Nah ini hal lain ini sama. Oke, nanti bisa dibaca sendiri. Saya akan upload di G-Drive, di Google Classroom. Itu tadi tanggung jawab manajemen. Ya. Kemudian tanggung jawab auditor tadi sudah kita jelaskan, plus contohnya ya di laporan auditor atau opini gitu ya. Kemudian auditor selain itu juga bertanggung jawab terhadap fraud yang sifatnya material. Jadi bukan semua fraud ya, tapi fraud yang berdampak material terhadap laporan keuangan. Kemudian kesalahan yang tidak disengaja, kemudian pelanggaran hukum seperti tadi ya, karena adanya tuntutan hukum akhirnya menjadikan si auditor ragu gitu. Kemudian skeptisism. Skeptisism ini adalah kemampuan auditor yang harus kritis, yang harus selalu bertanya, tapi tujuannya untuk memperoleh keyakinan, gitu ya. Jadi kritisnya bukan kritis nyinyir, tapi kritis yang sifatnya profesional. Makanya disebut profesional skepticism, gitu. Bagaimana supaya tetap skeptis, hati-hati, gitu ya. Maka yang pertama adalah selalu bertanya, gitu, dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menguji itu. Kemudian yang kedua adalah suspension of judgment. Jadi jangan mudah-mudah memberikan kebijakan. Kemudian yang ketiga terus mencari pengetahuan, terus mencari informasi-informasi yang relevan. Kemudian interpersonal understanding ya. Jadi harus harus benar-benar memahami nih entitas itu, audit itu seperti apa gitu. Harus memahami timnya juga seperti apa. Kemudian yang kelima adalah autonomi atau kemandirian, dan yang keenam adalah self esteem. Self esteem ini konsep diri, bahwa saya ini auditor, saya harus kritis, saya harus hati-hati terhadap setiap informasi yang ada gitu. Ya, profil skeptis ini merupakan pijakan untuk auditor memberikan professional judgment, yaitu kebijakan yang sifatnya profesional gitu ya. Sehingga tanpa professional skepticism maka auditor tidak bisa melakukan professional judgment. Kemudian effective judgment seperti apa? Yang pertama, harus bisa mendefinisikan atau mendefine isu, kemudian mengumpulkan informasi dan mempelajari literatur yang relevan, kemudian melakukan analisis dan mengidentifikasi beberapa alternatif, kemudian membuat keputusan, kemudian mereview kembali analisisnya, dan terakhir adalah mendokumentasikan dan membuat kesimpulan itu ya, urutan-urutan supaya si auditor itu bisa memberikan judgment secara efektif. Kemudian strategi untuk memitigasi judgment yang tendensi. Jadi istilahnya tendensi itu belum apa-apa sudah, oh dia salah. Saya pernah dulu punya senior auditor yang kayak gitu ya. Jadi pada waktu baru mau masuk audit langsung menuduh, Anda nyuri ya, Anda menggelapkan ya, langsung seperti itu. Nah untuk menghindari itu bagaimana? Kita harus konfirmasi ya. Jadi jangan sampai kita lebih cenderung kepada informasi yang konsisten. Oh ini gini terus kok, nyatetnya cocok terus. Nah, jangan yang cocok, kita cari ada nggak yang nggak cocok gitu. Terus yang kedua overconfidence, terlalu percaya kepada yang bertanggung jawab. Karena sudah kenal, oh dia lulusan UI kok, dia sudah akuntan, udahlah, udah aman itu nggak usah dicek. Nah itu juga nggak boleh. Kemudian ensuring itu sudah menyimpulkan di awal, kemudian disesuaikan. Oh ini kayaknya nih sudah bagus nih, sudah BTP aja nih. Udah nanti kita lihat aja dokumen-dokumennya gitu. Kelihatannya WTP kok. Nah itu nggak boleh. Jadi auditor tidak boleh menyimpulkan tanpa melakukan pengujian. Kemudian availability. Ini yang sering nih terjadi. Yaitu tidak mau repot mencari informasi lain. Udah yang ada itu kok informasinya. Udah simpulin aja. Gitu. Nggak usah repot-repot. Nah, itu juga bisa menjadikan potensial judgment yang tidak pas. Gitu.
Kemudian memecah financial statement itu menjadi siklus-siklus gitu ya. Jadi kan yang mau kita uji saldo. Jadi saldo itu kita pisahkan lagi menjadi beberapa transaksi ya. Transaksi itu kita pisahkan lagi menjadi beberapa jurnal. Nah, nanti kita uji tujuan audit itu dibagi asersi transaksi dan asersi saldo dan pengungkapan. Jadi dipecah-pecah siklus-siklus tadi, kemudian kita kaitkan antar siklus tersebut ya, seperti itu. Kemudian masing-masing siklus tadi akan diuji secara terpisah, dan hasil pengujian secara terpisah tadi akan kita kompilasikan lagi secara siklus gitu ya. Seperti itu kira-kira. Oke, nah contohnya seperti ini. Pada saat kita mau melihat account receivable, maka akun yang terkait apa? Berarti kita harus menguji sales-nya. Sales ini berarti ada transaksi, ada saldo, kemudian ada cash-nya, cash receipt dan saldo cash tentunya. Kemudian sales return and allowance, penyisian, penjualan, pengembalian penjualan dan seterusnya. Kemudian charge off of uncollectible account, jadi penyisian atas piutang resiko penyisian yang tidak tertagih, sehingga account receivable segini. Jadi untuk meyakini saldo account receivable itu harus dipecah menjadi siklus sales, penerimaan kas, pengembalian penjualan, kemudian uncollectible accounts. Itu maksudnya kira-kira ya. Sehingga masing-masing tujuan audit itu dibuat per akun atau per transaksi tadi. Oke. Oke, ini tadi sudah kita bahas terkait asersi. Ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa asersi intinya dibagi menjadi asersi transaksi, kemudian ada akun, kemudian penyajian pengungkapan. Nah, nanti ini juga kemarin sudah kita bahas ya, transaksi terkait occurrence, complete, dan seterusnya. Yang mau saya jelaskan di sini adalah kalau kalian nanti melihat di buku aren yang agak berbeda gitu ya. Kalau di ini buku aren ya, tabel 54 ini, di sini ada asersi manajemen, di sini tujuan audit gitu ya. Nanti yang dipakai adalah yang hasil kesepakatan dosen. Sebenarnya sama, pada prinsipnya sama, cuman perbedaan penggunaan kelompokan aja ya. Nanti bisa dibandingkan antara yang di sini dengan yang di tabel kesepakatan dosen yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke ya. Di sini kan ada berapa nih asersi manajemen? Transaksi 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Kenapa? Karena ada yang digabung, misalkan seperti itu ya. Karena nanti asersi manajemen ini berpengaruh terhadap tujuan audit yang akan dilakukan. Kemudian ini terkait balance audit, ini juga sudah kita bahas dan sudah saya jelaskan pengertian-pengertiannya masing-masing gitu ya. Sama seperti tadi kalau di buku aren, asersi terkait saldo dan pengujiannya, asersi saldo dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 asersi manajemen. Kalau di kesepakatan dosen, cukup dikelompokkan menjadi 1, 2, 3, 4. Menjadi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Seperti itu ya. Yang ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi yang dipakai adalah hasil rakor dosen. Kemudian bagaimana tujuan audit tadi bisa dipenuhi? Yaitu satu, dengan mendesain suatu perencanaan audit yang baik, kemudian melakukan test of control dan substantif test gitu ya, kemudian melakukan analisa dan seterusnya. Ini akan kita bahas di tahap selanjutnya ya, karena tahapan audit ini bisa menggunakan beberapa pendekatan gitu. Oke, mungkin itu terkait mata kuliah kita hari ini. Ada yang mau dipertanyakan terkait diskusi kita yang hari ini atau yang pertemuan sebelumnya? Terkait asersi, terkait tujuan audit, terkait profesi, terkait kode etik dan seterusnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, setelah ini kalian ada mata kuliah lagi nggak? Ada, Pak. Setelah ini siang, Pak, adanya, Pak. Jam berapa? Jam 2 mungkin, Pak. Jam 2, Pak. Oke, jam 2. Baik, kalau misalkan jam 2, setelah ini kita lanjut kuis ya, ada sekitar 20 soal, nanti aksesnya akan saya buka di Google Classroom, nanti bisa kalian buka gitu ya. Nanti saya kasih waktu sekitar 20 menit ya, atau sekitar 25 menit untuk mengerjakan. Dan saya kasih waktu untuk memberitahukan kesulitan akses ya. Oke.